Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Dwi Hoirani dengan NIM 1262072111024. Di video kali ini, saya akan membahas materi-materi yang ada di dalam mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan. Baik, kita langsung saja teman-teman untuk materi yang pertama di dalam mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan. Kita akan membahas mengenai konsep manajemen. Manajemen itu berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengelola, ataupun mengurus. Jadi manajemen itu merupakan suatu kegiatan dari mengatur, mengurus, ataupun mengelola untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kalau misalkan ditanya apa itu manajemen, kita kan yang paling terbenak dalam pikiran kita yaitu sangkutannya dengan POAK. Jadi ketika kita mendengar kata manajemen, kita langsung teringat dengan kata POAK juga. POAK ini apa sih? Jadi POAK ini singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Jadi apa itu manajemen? Manajemen merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang itu terdiri dari POAK atau langkah-langkahnya itu POAK. Planning, Organizing, Actuating, and Controlling untuk mencapai tujuan organisasi itu secara efektif dan efisien. Penjabarannya bagaimana sih POAK itu? Jadi POAK itu yang pertama adalah planning atau perencanaan. Segala sesuatu ketika kita akan melakukan sesuatu, apabila kita tidak merencanakan itu, pasti untuk langkah-langkah atau step-step selanjutnya itu juga akan berantakan. Jadi untuk langkah yang paling utama itu merupakan perencanaan. Nah, setelah perencanaan yang baik telah dibuat, maka selanjutnya yaitu fungsi yang dilakukan adalah organizing atau pengorganisasian, yaitu untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang perlu digunakan untuk mencapai tujuan dari aktivitas atau kegiatan sebuah perusahaan atau pribadi itu telah tersedia. Jadi selain sumber daya, pengorganisasian atau organizing itu juga berfokus pada pembentukan struktur organisasi di dalam perusahaan tersebut. Jika dalam perusahaan itu kan pembentukan struktur organisasi. Jadi untuk struktur organisasi itu diperlukan agar setiap anggota yang ada di dalam perusahaan itu mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga perusahaan tersebut akan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu actuating atau pengarahan atau pelaksanaan. Jadi setelah adanya perencanaan yang dibuat oleh perusahaan dan pembagian tugas kepada para anggota di dalam organisasi atau perusahaan tersebut, maka untuk langkah yang selanjutnya yaitu pelaksanaan dari rencana dan pengorganisasian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk fungsi yang keempat ini teman-teman yaitu fungsi controlling atau pengawasan. Jadi setelah para anggota ini mengerjakan tugas mereka masing-masing, maka perlu dilakukan pengontrolan terhadap kinerja mereka. Apakah telah sesuai dengan perencanaan sebelumnya? Apakah program atau kegiatan yang dilakukan itu telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya? Apabila ada proses ataupun langkah-langkah yang masih tidak sesuai dengan dan kurang efisien, maka dapat dilakukan evaluasi untuk selanjutnya. Jadi memang manajemen ini sangat penting dalam kehidupan kita ataupun dalam pengorganisasian. Nah, untuk pengertian yang paling tepat menurut saya mengenai konsep manajemen yaitu merupakan suatu bentuk tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala jenis aktivitasnya itu bisa terkontrol dengan cukup baik. Jadi dalam hal ini, dalam hal manajemen, seorang manajer baik itu pimpinan ataupun manajer diri kita sendiri, untuk kita dituntut untuk bisa menguasai konsep manajemen yang baik untuk kita dapat mencapai suatu
tujuan yang kita inginkan, tentunya dengan manajemen atau langkah-langkah yang baik untuk mencapainya. Tetapi teman-teman, untuk detail yang lebih spesifiknya mengenai konsep manajemen ini ada 4, yaitu yang pertama yaitu manajemen sebagai seni, yang selanjutnya yaitu manajemen sebagai ilmu pengetahuan, yang ketiga manajemen sebagai suatu proses, dan yang keempat yaitu manajemen sebagai suatu profesi. Nah, next untuk materi yang selanjutnya yang dibahas dalam mata kuliah ini yaitu mengenai konsep etika. Etika bukanlah ajaran moral, wejangan atau khotbah yang itu berisi manusia harus berbuat baik terhadap sesama. Etika juga bukan aturan-aturan yang tertulis maupun lisan tentang bagaimana manusia itu harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Yang mengatakan bagaimana manusia itu harus bertindak, manusia harus hidup menjadi manusia yang baik adalah ajaran moral dan bukan etika. Jadi apa itu etika? Kita ulas bersama-sama. Etika itu berasal dari kata etos atau etikos yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap maupun cara berpikir. Sedangkan dari segi terminologi mengatakan etika merupakan suatu ilmu yang itu membicarakan atau membahas masalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang mana dapat dinilai baik dan mana yang tidak dapat dinilai baik atau dinilai buruk, dan pada perilaku yang benar maupun salah. Etika untuk konsep yang selanjutnya itu didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah. Berarti etika ini dianggap sebagai seperangkat aturan atau undang-undang. Definisinya sama seperti itu. Akan tetapi sebenarnya etika dan perundang-undangan itu tidak persis sama. Akan tetapi undang-undang yang berlaku dalam suatu aspek yang tertentu itu dapat sama dengan etika. Karena apa? Karena undang-undang ini mengatur dan menentukan perbuatan benar dan salah. Berarti definisinya sama dengan etika. Pada umumnya undang-undang atau peraturan itu punya dasar etika karena keduanya didasarkan pada penerimaan atas perilaku baik dan buruk. Tetapi terkadang keduanya ini tidak persis atau tidak bertemu dalam konteks yang sama antara peraturan maupun etika. Jadi antara etika dan peraturan atau perundangan yang berlaku itu saling mendukung untuk mengarahkan perilaku individu atau kelompok untuk mengarah pada perilaku yang baik ataupun salah ataupun tidak baik. Untuk konsep yang selanjutnya yaitu etika merupakan suatu studi moralitas. Kita dapat mendefinisikan moralitas itu sebagai pedoman atau standar bagi individu atau masyarakat tentang tindakan benar dan salah atau baik dan buruk. Dengan perkataan lain bahwa moralitas itu merupakan standar atau pedoman bagi individu atau kelompok dalam menjalankan aktivitasnya. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bagaimana perilaku salah dan benar atau baik dan buruk itu. Standar dan pedoman itu dapat dipakai sebagai landasan untuk mengukur perilaku benar atau salah, baik dan buruk atas perilaku orang atau sekelompok orang di dalam interaksinya dengan orang lain atau lingkungan dan masyarakat. Etika ini berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar dan baik atau buruk. Etika merupakan refleksi dari self-control karena segala sesuatunya itu dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Jadi teman-teman, kaitannya etika dengan manajemen dalam kehidupan kita, yaitu jika manajemen ini merupakan suatu proses ataupun langkah untuk kita dapat mencapai tujuan itu secara efektif dan efisien. Baik itu mulai dari langkah perencanaan, lalu selanjutnya kita organisasikan, lalu kita arahkan, kita laksanakan, dan kita evaluasi. Jadi bukan hanya tujuan yang ingin kita capai saja, jadi kita bisa melakukan langkah-langkah atau menuju tujuan tersebut dengan langkah-langkah yang baik atau dengan proses yang baik. Sedangkan etika ini merupakan suatu
self control ataupun pengontrol untuk kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk materi yang selanjutnya yaitu etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Etika merupakan suatu kebutuhan yang harus kita miliki, karena manusia itu kan merupakan makhluk sosial yang pastinya akan berinteraksi dan terkadang secara tidak sadar akan menimbulkan dampak negatif yang dalam hal ini pastinya membutuhkan etika. Etika ini dianggap sebagai aturan atau norma-norma yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku di dalam masyarakat, organisasi bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa etika kewirausahaan yang bisa kita terapkan ataupun bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya ada banyak sekali, akan tetapi saya bahas sedikit, yaitu yang pertama adalah kejujuran. Jika kita mau abadi, hidup kita tenang, disenangi oleh semua orang, maka kita harus hidup dengan penuh kejujuran. Jujur merupakan modal dalam kehidupan. Merosotnya tanggung jawab seseorang itu mengakibatkan hal yang fatal bagi kehidupan di masa yang akan datang. Wirausaha selain memiliki kejujuran juga harus memiliki tanggung jawab sebagai konteks etika kewirausahaan, sehingga usaha yang dijalankan itu akan benar-benar berkah. Dalam dunia usaha, semua orang tidak mengharapkan perlakuan tidak jujur dari sesamanya. Praktek manipulasi ataupun kebohongan itu tidak akan terjadi jika dilandasi moral dan etika yang tinggi. Masalahnya adalah tidak ada hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika tersebut, karena nilai etika hanya ada dalam hati nurani seseorang. Etika ini mempunyai kendala internal dalam hati, berbeda dengan antara hukum yang mempunyai unsur paksaan atau eksternal dari luar. Akan tetapi bagi orang-orang pebisnis yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan dan etika yang mendalam akan mengetahui bahwa perilaku jujur ini akan memberikan kepuasan tersendiri dalam kehidupannya, baik dalam dunia nyata sekarang apalagi dalam kehidupan kita nanti di akhirat. Untuk yang kedua yaitu keseimbangan atau keadilan, yaitu kita memperlakukan seseorang itu sesuai dengan haknya. Misalnya jika dalam dunia bisnis itu kita memberikan upah yang layak kepada pegawai, kita tidak pelit memberikan bonus saat keuntungan kita itu melimpah. Lalu jika dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan yaitu ketika kita menentukan harga, jangan mengambil keuntungan yang itu merugikan konsumen. Jadi kita mengambil keuntungan yang itu sama-sama menguntungkan bagi kita dan tidak merugikan bagi konsumen. Nah, untuk etika yang ketiga yaitu adalah simpatik, yang mana kita ketika berwirausaha kita bisa menerapkan etika simpatik, yaitu kita mengelola emosi, kita menampilkan wajah ramah dan simpatik kepada semua orang, atau jika dalam bisnis yaitu kepada pelanggan, kepada karyawan, kepada pemasok dan lain sebagainya. Untuk etika yang keempat yaitu integritas. Kita memiliki prinsip hormat tidak bermuka dua, dan seseorang itu mendapatkan kepercayaan ketika ia memiliki integritas. Yang lebih sederhananya nih teman-teman yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam lingkup yang paling kecil mengenai etika kewirausahaan yaitu dengan menyebutkan nama. Umumnya para pengusaha ini menyebutkan nama seseorang itu secara lengkap saat bertemu dengan orang baru, misalnya calon partner bisnis. Ini merupakan cara sederhana yang biasa dilakukan oleh pengusaha yang memiliki etika yang baik. Namun terkadang cukup menyebutkan nama singkat saja bila memang nama orang tersebut terlalu panjang atau sulit diucapkan. Lalu yang paling kecilnya lagi yaitu berdiri saat berkenalan. Jadi pada umumnya para pengusaha yang beretika baik itu akan melakukan hal ini, yaitu dengan berdiri saat berkenalan, maka seseorang akan merasa diperlakukan dengan baik. Lawan bicara kita akan merasa diperlakukan dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu dengan kita mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih merupakan
kata sederhana namun memiliki dampak dan makna yang besar bagi banyak orang. Dengan mengucapkan terima kasih, maka ini akan menunjukkan bahwa seseorang menghargai orang lain. Lalu yang keempat yaitu dengan menjadi tuan rumah bayar tagihan. Maksudnya tidak jarang pertemuan dengan rekan bisnis itu kan dilakukan di luar. Misalnya mengundang rekan bisnis untuk makan siang bersama atau di restoran. Pihak yang mengundang atau tuan rumah sebaiknya yang membayar tagihan tersebut. Bila rekan bisnis tersebut menolak dengan alasan tertentu, kita tuan rumah tetap harus membayar tagihan tersebut dengan alasan bahwa perusahaan akan mengganti biaya tersebut. Padahal dengan alasan kita yang mengajak orang tersebut sehingga kita yang akan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu konsep kewirausahaan dalam Islam. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Jadi sebenarnya kewirausahaan itu merupakan suatu sifat, ciri, maupun watak seseorang. Tinggal orang tersebut mau atau tidak untuk mewujudkan gagasan inovatif tersebut dalam dunia nyata secara kreatif sehingga bisa mencapai kesuksesan atau mendapatkan hasil yang diinginkan. Lalu untuk selanjutnya yaitu seorang wirausahawan itu tidak hanya dapat berencana, berkata-kata tetapi juga bertindak, merealisasikan rencana-rencana dalam pikirannya ke dalam suatu tindakan yang itu berorientasi pada hasil yang sukses. Jadi seorang wirausahawan itu tidak hanya berangan-angan saja, tetapi juga harus bisa merealisasikan ide-idenya tersebut untuk selanjutnya bisa menghasilkan hasil yang itu bernilai guna ataupun bisa menghasilkan suatu produk dalam usahanya. Lalu yang ketiga yaitu kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, yang itu kreatif dan berbeda tentunya dengan inovasi yang itu bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Kewirausahaan jika dalam Islam yaitu memiliki suatu konsep atau definisi yaitu sebagai suatu perniagaan jual beli produk atau jasa yang bermanfaat melalui jual beli yang diikuti dengan pembayaran yang sah menggunakan ijab qabul menurut sunatullah dan sunnah Rasul. Sebenarnya banyak poin di sini yang itu bisa saja tidak dimiliki oleh kewirausahaan yang klasik atau yang biasa, yang umum. Yaitu yang pertama, di sini perniagaan atau jual beli jasa atau produk itu yang bermanfaat. Misalkan wirausaha yang menjajakan mystery box. Kan sebenarnya pembeli itu tidak tahu isinya apa. Itu sebenarnya kreatif dari penjualnya, dari wirausahawannya, namun itu tidak bermanfaat. Which is pembelinya atau penggunanya itu tidak tahu apa yang dia dapatkan dan akan ia gunakan apa itu, sehingga itulah mengapa produk itu ada saja seorang wirausahawan yang itu tidak menghasilkan produk yang bermanfaat. Yang kedua yaitu kewirausahaan yang Islam, yaitu diikuti dengan pembayaran yang sah. Lalu adanya ijab qabul dan adanya sunatullah dan sunnah Rasul yang dia pegang. Sebenarnya nilai agama yang harus ada dalam perdagangan dan kewirausahaan ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah niat yang baik, lalu tidak melupakan akhirat, zikrullah, ia berzakat, tidak meremehkan yang haram, dan membatasi diri dalam waktu berdagang. Seperti ketika waktu sholat ia sholat, dan atau ketika waktunya ia berdagang, tidak terlalu berlarut-larut dengan proses ia berdagang. Kewirausahaan dalam Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan wirausaha. Banyak ditemukan ayat dan hadis yang itu mendorong umat Islam untuk berwirausaha. Misalnya keutamaan berdagang seperti disebutkan dalam hadis yang artinya perhatikan olehmu
sekalian perdagangan. Sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada 9 dari 10 pintu rezeki. Hadis riwayat Ahmad. Dalam agama Islam, konsep kewirausahaan itu memiliki 2 bentuk dimensi, yakni dimensi vertikal, hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, serta dimensi horizontal, hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia. Dimensi vertikal ini menghubungkan antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, sementara dimensi horizontal ini menghubungkan seorang manusia dengan sesamanya, manusia dengan hamba Allah yang lainnya, makhluk Allah yang lainnya. Kegiatan kewirausahaan dalam Islam merupakan hal yang sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu akan dicatat sesuai kadar baik atau buruknya, tak terkecuali dalam kegiatan kewirausahaan. Seluruh kegiatan kewirausahaan yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran maupun hadis serta aturan hukum syariah lainnya adalah bentuk pengabdian, adalah suatu bentuk pengabdian, suatu bentuk ketaatan serta tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan kewirausahaan dalam Islam, yaitu yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha baru. Sudah jelas bahwa ketika kita berwirausaha, ketika kita menciptakan suatu kewirausahaan, itu kita akan meningkatkan ekonomi, baik itu negara maupun ekonomi kita sendiri, itu kan kita lakukan perbaikan atau kita perbaiki. Selanjutnya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Apabila kewirausahaan yang kita ciptakan tersebut bisa membesar, bisa luas, maka kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang sehingga bisa mengurangi angka pengangguran. Dan itu juga bisa menjadi peluang usaha baru, bisa menjadi motivasi baru bagi orang lain untuk ikut berwirausaha juga. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan kepribadian individual, bisa mencegah sifat malas, lalu bisa menjadi sumber usaha yang kehalalannya itu bisa dipastikan, lalu bisa menumbuhkan semangat berjuang, dan itu bisa juga menjadi sarana kita untuk upaya mensyukuri karunia Allah, apa yang telah Allah berikan. Lalu yang ketiga yaitu mempunyai kesempatan untuk menunjukkan potensi yang terdapat dalam diri kita. Ketika kita berwirausaha, kita bisa menunjukkan kompetensi kita, kemampuan kita dalam berwirausaha. Bukan maksud untuk ria ataupun sombong, akan tetapi dengan bertujuan untuk memotivasi orang lain agar ikut berwirausaha seperti kita. Sama seperti yang keempat, yaitu bisa menjadi inspirasi orang lain. Lalu yang selanjutnya itu bisa juga untuk mensejahterakan. Maksudnya Allah itu kan ingin manusia itu menjadi kaya melalui kerja yang benar, yang dilandasi iman, kreativitas, inovasi, dan dengan kekayaan ataupun hasil dari kewirausahaan itu diharapkan itu bisa mensejahterakan orang lain sebagai umat manusia. Untuk tujuan yang selanjutnya yaitu beribadah kepada Allah. Jadi melakukan kegiatan wirausaha bagi seorang muslim itu tujuannya karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam sholat 5 waktu saja kita sudah berjanji bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat muslim menjalankan suatu usaha adalah dalam merangkai ibadah kepada Allah. Demikian pula hasil yang akan kita peroleh dalam berwirausaha itu akan kita pergunakan kembali di jalan Allah. Berwirausaha merupakan sebagian dari kewajiban hidup manusia yang harus ditunjukkan untuk beribadah kepada Allah, dan kita harus memiliki niat untuk beribadah agar mendapatkan berkah. Berdagang dengan niat ini akan mempermudah jalan kita untuk mendapatkan rezeki.
Untuk yang kita bahas itu juga mengenai sifat dan karakteristik wirausaha yang sukses. Yaitu yang pertama adalah percaya diri. Sikap percaya diri bagi seorang wirausaha yaitu dengan menunjukkan sifat keberaniannya dalam memimpin usahanya. Sikap berani ini ditunjukkan dari beberapa indikasi, yaitu ia memiliki keyakinan, ia tidak ketergantungan dengan pihak lain atau ia mandiri, ia individualitas, dan ia optimisme. Lalu yang selanjutnya yaitu berorientasi kepada tugas dan hasil. Jadi sikap berorientasi kepada tugas dan hasil bagi seorang wirausaha ini penting, yaitu ia menunjukkan sifat bertanggung jawab dalam memimpin usahanya. Sikap ini ditunjukkan dengan berbagai indikasi, yaitu yang pertama adalah kebutuhan akan prestasi. Lalu ia berorientasi kepada tujuan perusahaan sehingga tidak akan melenceng dalam langkahnya. Lalu ia tekun, ia tekad bekerja keras, ia memiliki motivasi yang tinggi, ia energik, dan sifat karakteristik wirausaha sukses yang lainnya yaitu ia berani untuk menentang resiko. Jadi ia menunjukkan sifat optimis dalam memimpin usahanya karena di balik resiko yang besar itu terdapat tingkat keuntungan yang besar pula. Jadi ia tidak takut akan sebuah resiko, ia akan selalu menerjang dan mengambil peluang apapun itu untuk mencapai suatu kesuksesan. Untuk indikasinya yaitu ia suka pada tantangan, ia kreatif dan spekulatif, lalu ia suka memprediksi dan mengekspektasi keadaan pasar dan perekonomian. Yang selanjutnya yaitu seorang wirausaha sukses itu memiliki jiwa kepemimpinan. Sikap ini ditunjukkan dengan beberapa indikasi, yaitu ia bertingkah laku sebagai pemimpin, seorang wirausaha itu bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain, lalu ia mampu menanggapi saran dan kritik, lalu ia mempunyai sikap yang orisinil. Maksudnya sikap orisinil bagi seorang wirausaha itu menunjukkan sikap profesional dalam memimpin usahanya. Jadi sikap ini ditunjukkan dari berbagai indikasi, antara lain yaitu seorang wirausahawan itu mampu berinovasi. Ia kreatif, fleksibel, mampu untuk akses informasi, dan ahli atau terampil lalu berwawasan luas. Untuk sifat dan karakteristik wirausahawan yang sukses itu juga berorientasi ke masa depan. Maksudnya ia menunjukkan sifat yang juga itu optimisme dalam memimpin usahanya. Sikap ini ditunjukkan dari berbagai indikasi, yaitu yang pertama ia mempunyai visi dan persepsi ke depan. Ia mempunyai rancangan ke depan. Lalu ia mampu menginterpretasikan hasil analisis guna dijadikan sebagai planning atau perencanaan ke depannya. Dari sekian banyaknya karakteristik wirausahawan yang sukses tadi, seperti percaya diri, ia berorientasi kepada tugas dan hasil, ia berani menantang resiko, ia berani mengambil resiko, ia memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, lalu ia memiliki sikap orisinil, itu sebenarnya tidak pernah ada seseorang yang sepenuhnya memiliki karakteristik tersebut. Akan tetapi semakin banyak seseorang yang memiliki karakteristik tersebut beberapa, maka semakin besar peluangnya untuk menjadi wirausaha yang sukses. Ada beberapa sifat yang menunjukkan wirausaha yang sukses nih, yaitu yang pertama, orang itu disiplin, ia berkomitmen tinggi, jujur, kreatif, inovatif, mandiri, ia realistis, dan ia selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba ataupun hasil, lalu memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Lalu ia juga memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Ia bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang itu membangun. Lalu ia memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Itu tadi merupakan sifat-sifat yang menunjukkan bahwa
ialah wirausahawan yang sukses. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai etika menemukan suatu peluang usaha. Memang memulai bisnis itu tidak semudah yang kita bayangkan, teman-teman. Tidak sedikit orang yang itu tidak kunjung melangkah karena begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bahkan keraguan sehingga membuat banyak orang itu menghabiskan waktu untuk merenung saja tanpa melakukan apa-apa. Banyak pula orang itu yang tidak segera memulai bisnis meski sudah mengkualitaskan untuk menjadi pengusaha karena selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan. Ia takut gagal dan hanya membayangkan kemudahannya saja. Sebenarnya, di dalam dunia bisnis, kesuksesan dan kegagalan adalah suatu hal yang lumrah. Masalahnya apakah mereka sanggup mengatasi kegagalan untuk bangkit kembali, mengejar keberhasilan. Itulah sebenarnya tantangan para entrepreneur dalam dunia bisnis. Mengapa seorang entrepreneur itu lebih tangguh daripada yang lain? Adalah pada etikanya, pada etosnya, yaitu keyakinan yang kuat dan mendalam mengenai nilai penting dari bisnis yang ia tekuni. Seseorang dengan keyakinan yang kuat bahwa bisnisnya itu bermakna penuh bagi hidupnya, maka ia akan berjuang lebih keras untuk berhasil. Berbeda dengan seseorang yang menganggap bahwa bisnisnya itu hanya sebagai alternatif mencari uang saja. Bila menemui kesulitan, maka ia akan dengan cepat meninggalkan pekerjaan tersebut untuk mencari alternatif baru yang diharapkan lebih mudah. Untuk itu kita dalam proses kita menemukan sebuah peluang usaha, itu juga kita manfaatkan etika kita. Kita tahu mana nih peluang usaha yang sebaiknya kita gunakan, mana nih peluang usaha yang baik ataupun tidak untuk kita terapkan dalam bisnis kita ataupun untuk kita ambil. Ada beberapa cara, langkah-langkah untuk kita bisa menemukan peluang-peluang usaha, tentunya dengan langkah-langkah yang baik, yaitu yang pertama adalah mengenali potensi diri. Jadi cara mencari peluang usaha yang paling pertama yang perlu dilakukan yaitu dengan kita mengenali potensi diri kita sendiri. Ketahui bidang apa sih yang paling unggul, setelah itu kita manfaatkan kemampuan kita itu untuk memulai suatu bisnis. Misalnya jika kita memiliki kemampuan desain grafis, kita dapat membuka jasa desain itu sendiri di rumah. Lalu yang kedua yaitu kita mengamati kebutuhan masyarakat. Jadi selain kita mengenali potensi kewirausahaan dalam diri kita juga dapat belajar mengamati kebutuhan masyarakat dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu selanjutnya kita bisa manfaatkan peluang dari kebutuhan masyarakat tersebut untuk menciptakan suatu produk atau jasa. Karena sesungguhnya cara termudah untuk menemukan produk untuk dijual atau dipasarkan yaitu adalah dengan memecahkan masalah dari masyarakat ataupun dengan melihat lingkup paling kecil yaitu dari masyarakat sekitar, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk selanjutnya kita carikan solusi dengan menciptakan suatu produk untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat tersebut. Lalu yang ketiga yaitu kita mencari supplier untuk kita ajak kerjasama. Jadi kita membuka suatu usaha maka perlu menemukan, kita ajak supplier untuk bahan baku produksi kita. Supaya menemukan supplier terbaik, kita perlu melakukan riset terlebih dahulu. Setelah itu kita dapat melakukan negosiasi harga bahan baku dan kerjasama dengan supplier. Lalu yang keempat yaitu mencari peluang usaha dari sekitar rumah. Sama seperti etika yang kedua tadi, yaitu mengamati kebutuhan masyarakat, itu sama seperti yang keempat, yaitu mencari peluang usaha itu dari sekitar rumah ataupun dari lingkungan. Jadi mencari peluang usaha itu dilakukan dengan melihat potensi yang dimiliki suatu daerah. Bisa menjual produk ciri khas dari daerah tersebut nih misalnya, dan memasarkannya ke daerah lain yang itu tidak memiliki ciri khas yang sama. Itu kan merupakan suatu peluang yang sangat besar sebenarnya. Misalnya jika kita tinggal di daerah dengan ciri khas tanaman-tanaman eksotis, maka dapat membuka suatu usaha penjualan tanaman eksotis dan memasarkannya itu ke daerah lain. Lalu etika menemukan peluang usaha yang selanjutnya yaitu kita mencari ide di internet. Kan internet merupakan tempat terbaik bagi kita yang sedang mencari peluang usaha sampingan. Karena ada banyak
sekali jenis bisnis online yang dapat dilakukan tanpa meninggalkan pekerjaan utama saat ini. Beberapa jenis bisnis online paling populer saat ini misalnya menjadi reseller produk, affiliate, ataupun freelance pembuatan konten, ataupun dan lain sebagainya. Jadi kita bisa manfaatkan internet untuk membuka suatu usaha, ataupun kita bisa manfaatkan internet untuk mencari peluang usaha. Kan di internet ada banyak sekali macam-macam contoh-contoh usaha yang ada, sehingga kita bisa manfaatkan internet tersebut dengan baik, tentunya dengan menggunakan etika yang baik, yaitu kita bisa tahu mana informasi yang baik dan mana informasi yang tidak baik. Selanjutnya yaitu kita bisa diskusi dengan teman. Jadi cara mencari peluang usaha berikutnya yaitu dengan berdiskusi. Coba kita kunjungi teman-teman kita dan kita ajak mereka brainstorming atau berbagi ide bisnis. Lebih baik lagi jika kita berdiskusi dengan teman itu yang sudah berpengalaman dalam hal usaha, dalam hal wirausaha. Selain mendapat referensi, ide, kita juga bisa meminta nasihat bisnis dan mendengar pengalaman mereka saat jatuh bangun mendirikan usaha. Ataupun selain itu, kita bisa menjadikan teman kita itu partner dalam bisnis kita. Lalu selanjutnya yaitu yang nomor 7, kita bisa bergabung dengan komunitas bisnis yang lain. Jika diskusi dengan teman saja tidak cukup untuk membuat kita menemukan suatu peluang usaha, jadi kita dapat bergabung dengan komunitas bisnis. Saat ini kan ada banyak komunitas pebisnis itu yang dapat kita jangkau secara offline maupun online. Nah, bukan hanya mendapat jaringan pertemanan berkualitas, tapi dalam komunitas bisnis ini kita juga bisa memperoleh ilmu bisnis dan ide peluang usaha baru melalui komunitas semacam ini. Lalu yang ke-8 yaitu kita bisa membaca buku bisnis dan pengembangan usaha. Atau kita bisa mengikuti seperti seminar-seminar. Jika diskusi dengan teman saja tidak cukup, kita dapat bergabung dengan komunitas bisnis. Saat ini ada banyak komunitas bisnis yang ada jangkau secara offline maupun offline. Lalu yang selanjutnya cara yang bisa kita lakukan untuk menemukan suatu peluang bisnis yaitu dengan mengunjungi acara-acara kreatif. Seperti pameran, konser, dan bazar. Itu kan selain menghibur, acara-acara semacam ini juga bisa kita jadikan referensi untuk kita menemukan suatu inspirasi, ide untuk bisnis kita untuk selanjutnya kita eksekusi. Teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan singkat dari saya mengenai etika manajemen kewirausahaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.